Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asri dengan NIM 2205030068. Saya berasal dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UTS mata kuliah pengantar antropologi. Yang pertama, materi 1, antropologi sebagai sebuah introduksi. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani. Asal kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, antropologi berarti manusia. Para ahli antropologi atau antropolog sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman lengkap tentang keanekaragaman manusia. Hafiled tahun 1997 halaman 7 atau Koenta-Jiningrat tahun 1987 dari halaman 1 sampai 2. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan antropologi di Indonesia adalah Koenta-Jiningrat, sehingga dapat dikatakan bahwa ia merupakan bapak antropologi di Indonesia. Sebagai disiplin ilmu, antropologi merupakan kajian yang multipensiler yang berupaya mengkaji aspek manusia secara menyeluruh atau holistik. Secara historis, antropologi berkembang dari suatu deskripsi hasil-hasil laporan-laporan perjalanan para penjelajah dan penjajah tentang kehidupan manusia di daerah yang disinggahi para penjelajah atau kehidupan salah satu suku bangsa yang tinggal di daerah jajahan. Deskripsi tersebut dikenal dengan nama etnografi. Materi kedua, makhluk manusia. Ahli biologis C. Darwin, makhluk manusia adalah mengemukakan teori mereka tentang proses evolusi biologis yang mengatakan bentuk makhluk hidup tertua di muka bumi ini terdiri dari makhluk satu sel yang sangat sederhana seperti protozoa. Aneka ragam manusia. Ras sebagai suatu golongan manusia yang menunjukkan berbagai ciri tubuh yang tertentu dengan satu frekuensi yang besar, tetapi dalam sejarah bangsa, konsepsi mengenai aneka warna ciri tubuh manusia ini menyebabkan banyak kesenjanggaraan karena suatu salah paham yang besar yang hidup di dalam pandangan hidup manusia berbagai bangsa. Materi ketiga, kepribadian. Kepribadian dalam bahasa Inggris disebut personality, berasal dari kata persona yang artinya topeng. Dalam bahasa populer, istilah kepribadian mempunyai arti seorang tertentu mempunyai beberapa ciri watak yang diperlihatkan secara lahir, konsisten dan konsekuen dalam tingkah lakunya sehingga tampak bahwa individu tersebut memiliki identitas khusus berbeda dari individu-individu lainnya. Kepribadian atau personality bukan sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi menurut antropologi. Kepribadian ditentukan oleh akal dan jiwa manusia itu sendiri. Unsur-unsur kepribadian. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan terbagi menjadi 5: persepsi, apersepsi, pengamatan, konsep, fantasi. Yang kedua, perasaan. Terbagi menjadi 2: positif atau negatif. Yang ketiga, dorongan naluri. Terbagi menjadi 6: hidup, seksual, gaul, makan, berbakti, keindahan. Materi keempat, tentang masyarakat. Fungsi kebudayaan untuk masyarakat. Terbagi menjadi 4: untuk
1. Untuk melindungi diri terhadap alam. 2. Budaya orang Papua sebagai gunung sebagai ibu. Yang ketiga, untuk mengatur hubungan antar manusia. Yang keempat, sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Masyarakat ialah kumpulan individu yang hidup bersama dalam jangka waktu tertentu dan menciptakan kebudayaan. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda yang disebabkan oleh latar belakangnya. Misalnya, suku Jawa vs suku Batak, atau berbeda perilaku karena pengaruh geografis ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.